Umat yang dikasihi Tuhan, di tengah dunia yang tidak pasti, mari kita mengarahkan hati kita untuk beribadah dan menanti pesan dari Tuhan yang menyelamatkan kita dan memberikan hari depan penuh pengharapan serta damai sejahtera. Kita tidak dapat berjalan maju sendiri. Siapakah yang dapat secara pasti berjalan bersama kita? Mari kita mulai ibadah ini dengan menyanyikan PKJ 6 bait 1 dan 2, bersoraklah hai alam semesta. Bapak Ibu dipersilahkan untuk berdiri. Bersoraklah hai alam semesta, kau rajaku. Gereja bersyukur, bermada bermazmur, di hati umatnya pujian menggema. Bersoraklah hai alam semesta, kau rajaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah Prapaskah kedua ini kita mulai dengan meyakini bahwa Tuhan yang ada bersama kita, Dia yang selalu berjalan bersama dengan kita dengan kasih karunia dan damai sejahteranya selamanya. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Bapak Ibu dipersilahkan duduk. Selamat siang Bapak Ibu, salam. Tema besar Paskah 2026 adalah kebangkitan Kristus memperbaharui ciptaan. Tema ini mengundang kita untuk merenung di masa Prapaskah selama 40 hari sebelum Paskah. Dimulai dari Rabu Abu, tentang perjalanan spiritualitas kita sebagai umat Tuhan yang tidak pasti. Melalui masa Prapaskah ini, umat Tuhan diajak untuk bertobat, membersihkan diri dari dosa, dan memperdalam hubungan kita dengan Tuhan melalui doa, puasa, ataupun pantang, maupun memperbanyak tindakan kasih. Bagaimana cara memperbanyak tindakan kasih, khususnya dalam rangka memperbarui ciptaan Tuhan? Langkah awal untuk menghadapi ketidakpastian ini adalah dengan berjalan bersama Tuhan dengan pasti. Marilah kita mengingat kembali janji penyertaan Tuhan kepada Abram melalui kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 4,
bagian depan. Demikian sabda Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Marilah kita merespon firman Tuhan dengan Mazmur 121 bersahutan. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan penjagamu dan Tuhan naunganmu, ya naunganmu di sebelah tanganmu, mentari tangan yang pipimu waktu siang, atau bulan di waktu malam. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya
menciptakan langit dan bumi. Menjagamu dalam tenaga, Tuhanmu akan menjaga nyawamu, Tuhanmu akan menjaga keluar masukmu dari kini sampai selamanya. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pengakuan dosa. Marilah menghayati cinta kasih Tuhan melalui pembacaan surat Roma 4 ayat 1-5, dilanjut 13-17. Demikian. Abraham dibenarkan karena iman. Jadi, apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada jadi ada. Karya penyelamatan Allah di dalam kehidupan umat semata-mata anugerah. Anugerah oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Meskipun demikian, dibutuhkan komitmen bagi setiap orang yang percaya hidup di dalam anugerah penyelamatan Allah, senantiasa hidup di dalam cinta dan kasih Allah. Sudahkah kita menepatinya? Mari kita hening sejenak.
Cukup. Marilah kita menyatakan penyesalan dosa kita dengan menyanyikan NKB 173 bait 1 dan 3. Ku tak dapat maju sendiri. Melewati lembah air mata, jalanku gelap dan ngeri. Tuhan pimpinanmu kuda dan bahkan ku tak dapat maju sendiri. Ku tiada tahu jalannya Tuhan, Engkau-Lah yang mengerti. Terang-Mu halau ketakutan, ku tak dapat maju sendiri. Tiada sobat lain yang Membantu ku sangat lemah dan letih. Tuhan berjalanlah di dekatku, ku tak dapat maju sendiri. Ku tiada tahu jalannya Tuhan, Engkau-Lah yang mengerti. Terang-Mu halau ketakutan, ku tak dapat maju sendiri. Saudara-saudara, hiduplah terus dalam pengampunannya, kasih-Nya, dan damai-Nya. Mazmur 32 ayat 1 berkata, berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni, yang dosanya ditutupi. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebab Tuhan sudah berkenan mengampuni dan memperdamaikan kita, marilah kita saling berdamai satu dengan yang lain dengan menyatakan salam damai. Salam damai, salam damai, salam damai. Mari kita berkomitmen untuk senantiasa hidup dalam anugerah keselamatan Allah dengan menyanyikan nyanyian Kidung Baru 201 bait 1 dan 2, di jalan hidupku. Bait kedua akan kita nyanyikan dengan berdiri.
di hidupku. Ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Oh, kasih-Nya besarlah tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu Dia bimbingku selalu. Tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Mari bersatu hati kita berdoa kepada Tuhan. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, ya Tuhan Yesus, Raja Gereja, atas pemeliharaan yang boleh Tuhan berikan, pertolongan dan berkat yang boleh Tuhan nyatakan, penghiburan dan pengharapan yang boleh senantiasa Tuhan teguhkan. Kami boleh menjalani waktu hidup kami bersama dengan Tuhan. Secara khusus pada pagi ini Tuhan, kami boleh bersyukur, menyatakan ibadah, bakti dan cinta kami kepada Engkau, Sang Juru Selamat. Melalui ibadah Prapaskah Minggu yang kedua, kami semakin disiapkan untuk dapat menghayati sengsara, kematian, dan kebangkitan Tuhan. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang belum dapat hadir bersama dengan kami. Mereka yang sedang di dalam pekerjaan, Tuhan berkati. Yang di dalam perjalanan, Tuhan tuntun, Tuhan sertai. Mereka yang sedih, Tuhan hibur. Mereka yang putus asa, Tuhan berikan pengharapan. Demikian juga mereka yang terbeban, Tuhan memberi kelegaan. Mereka yang sakit,
seperti saudara kami, Ibu Murni, Tuhan pun jamah, Tuhan sembuhkan. Melalui bilur-bilur-Mu, ya Tuhan, kami boleh menjadi sembuh. Kami pun menyerahkan keberadaan keluarga kami masing-masing ke dalam tangan kuasa Tuhan. Berkatilah ya Tuhan di dalam kami melanjutkan kehidupan berumah tangga. Berkatilah Tuhan di dalam kami mendidik dan mendewasakan anak cucu kami semua. Berkatilah kami di dalam kami menjalankan tanggung jawab kehidupan, baik dalam bekerja maupun dalam belajar, dengan takut akan Tuhan. Kami pun juga menyerahkan gereja-Mu GKJ Wirosari yang pada tanggal 28 kemarin boleh berusia 58 tahun. Semakin banyak usia, semakin kami diberi kesempatan untuk dapat menghayati penyertaan dan janji Tuhan di dalam kehidupan pelayanan gereja kami. Secara khusus di Pepadan Keropak ini Tuhan pun memberkati, supaya melalui majelis gereja, segenap jemaat, panggilan untuk dapat memelihara iman dan bersaksi senantiasa diwujud nyatakan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan berkati, jauhkan dari segala sesuatu yang jahat, dan berikan damai sejahtera-Mu bagi bumi tercinta ini. Berkati juga para pemimpin bangsa kami untuk dapat mengemban amanat mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Perdamaian dunia pun kami mohonkan berkat-Mu. Jika saat ini semakin terkoyak oleh karena konflik yang terjadi di antara bangsa-bangsa, oh Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu atas dunia ini, supaya kami boleh segera mewujudkan kehidupan dunia yang damai dan tentram. Sebentar lagi kami akan menerima panggilan Tuhan di dalam pelayanan sakramen perjamuan. Tuhan menolong dan memberkati. Dosa dan kesalahan kami mohon pengampunan, di dalam Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana diwartakan dalam warta gereja bahwa pada hari ini Bapak Ibu diundang untuk dapat mengikuti sakramen perjamuan dalam rangka masa sengsara dan Paskah. Sakramen perjamuan kudus ini adalah perintah Tuhan Yesus. Malam sebelum Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada para murid dan berkata, "Inilah tubuhku yang dikorbankan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku." Demikian juga cawannya setelah makan. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh karena darahku yang ditumpahkan bagi kamu.
sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, mari kita menguji hati kita masing-masing dengan bertanya di dalam hati kita masing-masing demikian. Yang pertama, apakah aku menyadari bahwa aku ini orang berdosa dan oleh karena kekuatanku sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi dosa tersebut? Yang kedua, apakah aku sungguh-sungguh bertobat dan percaya sepenuhnya bahwa penyelamatanku hanya ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan yang telah rela menderita sengsara, mati dan dikuburkan serta bangkit memberikan hidup dalam kemenangan. Yang ketiga, apakah aku memiliki komitmen hidup seturut dengan firman Tuhan, hidup yang berjalan dengan kepastian bersama-sama Tuhan. Dan yang terakhir, apakah aku berkomitmen untuk senantiasa menyatakan syukur di hadapan Tuhan oleh karena karya penyelamatan Allah dalam Kristus yang terjadi dalam hidupku. Senantiasa bersyukur terhadap segala sesuatu yang terjadi, baik suka duka, sehat maupun sakit, dalam keberuntungan maupun kemalangan. Terus menyatakan syukur karena sesungguhnya Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan mengingatkan bahwa sakramen perjamuan ini disediakan bagi kita semua, orang-orang yang berdosa tapi yang sekaligus mau bertobat, menyesali diri dan mohon pertolongan Tuhan agar dimampukan untuk dapat hidup seturut dengan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini sebagai sarana pemeliharaan iman kami, sehingga kami senantiasa diyakinkan akan adanya perjamuan kudus yang sempurna di surga sebagai penyempurnaan iman kami. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Ambillah roti ini, pelengkap hidup jemaat 155 kita nyanyikan. Dan makanlah roti ini adalah tubuhku, tubuh serta darah Tuhan Yesus diberi, lambang kasih yang tak terperi. Ambillah anggur ini dan semua kamu minum dari sini. Minuman ini adalah darahku, darah perjanjian untukmu ditumpahkan. Tubuh serta darah Tuhan Yesus diberi, lambang kasih yang tak terperi. Ambillah roti ini dan makanlah. Roti ini adalah tubuhku,
agar manusia ditebus. Ambillah anggur ini dan minumlah, semua kamu minum dari sini. Minuman ini adalah darahku, darah perjanjian untukmu ditumpahkan. Sungguh tak bertara pengorbanan penebus, agar manusia ditebus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, roti yang sudah diiris-iris maupun dipotong-potong ini, dan anggur yang sudah disiapkan dalam sloki ini, maupun yang ada dalam cawan ini, demikian juga teh yang ada dalam sloki ini, adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan. Marilah sebelum kita mengambil roti dan memakannya, mengambil anggur maupun teh dan meminumnya, kita hening sejenak, mengingat-ingat Tuhan Yesus Kristus dalam kemuliaannya di surga, dan memastikan bahwa iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkan olehnya, sebagaimana roti dan anggur serta teh yang dapat menyegarkan tubuh kita. Waktu hening dipersilahkan. Cukup. Roti yang sudah diiris-iris dan dicuil-cuil ini, dan yang sudah kita doakan, adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah, terimalah. Terimalah, terimalah, terimalah,
terimalah. Terimalah dan makanlah sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus sudah dikorbankan sebagai penebusan yang sempurna, membebaskan kita dari dosa. Tercurah darah Tuhanku. Anggur yang dituang dalam cawan ini maupun anggur yang sudah disiapkan dalam sloki ini, demikian juga teh dalam sloki ini, dan yang sudah kita doakan adalah darah Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan. Terimalah, terimalah. Terimalah, terimalah. Terimalah, terimalah. Terimalah dan minumlah sambil mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus sudah ditumpahkan, sudah dikorbankan
sebagai penebusan yang sempurna, membebaskan kita dari dosa. Marilah kita naikkan syukur kita kepada Tuhan dengan berkata di dalam hati kita masing-masing demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, yang memenuhi hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak ditimpakannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan dosa-dosa kita. Tetapi setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih setianya kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang pada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karenanya aku ingin senantiasa memuji, memuliakan nama Tuhan sejak saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Pelayanan persembahan. Pelayanan persembahan. Saudara, Tuhan sudah mengasihi kita. Kita diajak juga melakukan lompatan iman melalui persembahan kita. Mari kita meyakini seperti 5 roti dan 2 ikan. Tuhan akan berkati persembahan kita untuk meninggikan namanya. Firman Tuhan dalam Mazmur 96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Ayat ini adalah seruan untuk memuliakan dan mempersembahkan kepada Tuhan, mengakui kemuliaannya. PKJ 264, apalah arti ibadahmu, menjadi nyanyian persembahan kita. Apalah arti ibadahmu kepada
Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadiran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Kami dibangunkan dari tidur kami dalam keadaan sehat. Semua itu karena kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berterima kasih atas penyertaan-Mu dari rumah kami masing-masing sampai di tempat ibadah ini dengan selamat. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami siapkan dari rumah kami, persembahan yang mungkin hanya sebagian kecil dari rezeki yang Tuhan berikan kepada kami, persembahan mingguan, persembahan perjamuan kudus. Kiranya Tuhan berkati, kiranya Tuhan sucikan persembahan ini Tuhan, sehingga bisa bermanfaat untuk gereja kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang sudah berpersembahan pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan lancarkan rezeki mereka ya Tuhan. Tuhan, pada siang hari ini Tuhan, kami juga menyiapkan hati kami, membuka hati kami, dan semoga Roh Suci bisa berkarya di dalam hati kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Agung Jatmiko yang siang ini akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan pakai, kiranya Tuhan berkati, kiranya Tuhan urapi, sehingga apa yang akan disampaikan nanti hanya untuk memuliakan nama-Mu, dan kami juga bisa melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan, ibadah siang ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Dan akhirnya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan, hanya kami pinta dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil pada hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan 17. Dengan judul percakapan dengan Nikodemus. Mari Bapak Ibu kita memperhatikan firman Tuhan dengan membacanya bersautan. Demikian, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh.
Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Nikodemus menjawab katanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang boleh mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya dan melakukannya. Hosiana. Hosiana, 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 amin. Hosiana, 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 amin. Bapak Ibu tuwin para sedherek ingkang kinasih wonten patunggilanipun Gusti Yesus ingkang minangka tema pangibadah dinten menika inggih menika berjalan bersama Tuhan dengan pasti, utawi tembung bahasa Indonesianipun Jawinipun lumampah sesarengan Gusti kalawan mantep. Bapak Ibu tuwin para sedherek, pepesten utawi kepastian punika perangan ingkang dipun ajeng-ajeng lan dipun kersakaken dening sedaya tiyang. Contonipun menawi kita ing wanci enjing badha wungu saking tilem
Sasampunipun obah sawetawis lajeng sarapan. Harus ya Pak Ibu, sarapan. Mangke mbajutaken panyambut damel. Sawetawis jam langkung lajeng rolasan. Semene sawetawis nyambut damel ing wekdal sonten menika saged kemawon ngopi nggih. Utawi mangke bablas sisan nalikanipun surup lajeng dahar dalu. Nek bahasa Inggrisnya kuwi dinner. Nek bahasa Jawane ya dahar ngono nggih, ning wanci dalu. Menika perangan ingkang gumathok dados pepesten. Kejawi ingkang biasa nedha kaping kalih. Kados kula menika biasa nedha kaping kalih. Umpami Bapak Ibu ingkang sampun biasa nedha kaping 3 lajeng kok mboten wonten sarapan utawi kok mboten wonten dahar siang. Raosipun manah pripun? Tentrem napa mboten? Mboten tentrem nggih. Menika saged kemawon awit mboten wonten ingkang badhe dipun dahar utawi awit saking repotipun kesupen. Lah aku mau kok durung sarapan to. Umpaminipun. Nah, menika contonipun dados anggen kita gesang menika nggadahi rancangan. Nek wulanan nggih mekaten engko tanggal sakmene aku kudu nyaur iki mekar, tanggal sakmene angsuran BRI umpaminipun. Umpaminipun lho niki nek wulanan nggih Bapak Ibu nggih. Bayar listrik tanggal sakmene. Nalika ing kedalipun mboten wonten. Manahipun mboten tentrem. Blaes iki piye iki? Ra ngoten nggih Bapak Ibu. Sedaya rancangan ing gesang ingkang boten sami kalian rancangan menika ndadosaken gesang boten tentrem. Kados pundi anggenipun tentrem? Menawi kula nggih budidaya sak katoking kekiyatan. Nalika tasih lare sinau tenanan ngantos kuliah dadi pendeta umpaminipun nggih. Kula kedah nyelengi sak mangsa mengki sampun pensiun mboten gantungaken lare-lare mbuh kae bekti apa ora aku wis duwe menapa menika cepengan. Ra ngoten nggih Bapak Ibu nggih rancangan nggih. Tiwas tak jagake sok men aku mbok openi ya le bar mboten nate wonten ingkang sami nuweni. WAW jarang. Rumaos dipun tilar nggih Bapak Ibu. Mekaten ugi bab sakit lan sak piturutipun. Menika mbok di luar kendali kita. Nah, wangsul mulih kula kedah budidaya kelawan katoking kegiatan kawula murih sedayanipun saged lumampah kados dene rancangan. Aku kudu duwe duit, duwe kawasesan utawi panguwaos. Panguwaos niku mboten kedah ngereh lan ngreksa tiyang sanes ning nguwaosi awakipun piyambak menika nggih dados panguwaos. Wasis nggadahi kawicaksanan.
apike piye lan sak piturutipun. Menika ingkang dipun tindakaken dening para tiyang ingkang limpat utawi tiyang nelakaken wong pinter mekaten. Ning menapa Bapak Ibu menawi kita saged samudayanipun duwe kuwasa, duwe kalenggahan, pinter, kondang, napa lajeng kita otomatis gadahi raos tentrem, dereng kantenan. Awit katentreman kita menika wonten perangan ingkang saged kemawon ical sak wayah-wayah. Pendhita menika saged kemawon dipun lenggesaraken saben wekdal. Pegawai menika ya mekaten saged kemawon dipun PHK. Kan ngoten nggih? Ndak ada sing pasti. Kados dene Nikodemus tiyang luhur pangarsaning agami Yahudi, malah menika anggotane mahkamah agama. Dados wonten ing bangsa Yahudi kala semanten miturut DPR MPR menika nggih pusat menika wonten tiyang sang dosa Bapak Ibu ingkang nama Sanhedrin. Kelebet Nikodemus menika. Jadi kelasnya mboten baen-baen, nasional nika, mboten kabupaten utawi provinsi. Sinaosa mekaten wonten perangan ingkang ketingal dadosaken mboten ayem isih menapa menika ngorong magepokan kalian tentrem lan rahayu. Mila Nikodemus lajeng murugi Gusti Yesus kepengin ngangsu kawruh kados pundi anggenipun saged ngraosaken gesang tentrem. Nah Bapak Ibu dan para sedherek ingkang kinasih, punapa ingkang dados wangsulanipun Gusti Yesus? Wong yen ora kalarake maneh ora iso ndeleng kratoning Allah. Lah Nikodemus rak menggalihipun ribet nggih, mosok wong tuwa iso mlebu ning guwa garbane mboke meneh, wong mboke wis mati apa arep dibongkar diduduk meneh kubure arep mlebu. Menika miturut pangertosanipun Nikodemus sing kelebet tiyang pinter punan. Monggo Gusti Yesus menika nelakaken bab lair anyar menika magepokan kalian baptis. Kados dene kita menawi baptis ora ngangge toya nggih. Nah, menawi Gusti Yesus dibaptis lajeng Roh Sucinipun langsung medhak nggih kados manuk dara wus ngoten nggih. Nek kita Roh Sucinipun langsung makarya sak nalika uga. Mboten ketinggal kados ora ana manuk merpatine ngoten. Manuk darane mboten. Ning menika nelakaken baptis. Ingkang meratandani pitobat wonten ing gesang. Mila nalikanipun kita kepareng badhe lumampah klayan mantep sepisan kedah wonten pamratobat wonten ing gesang. Sanajan wong salwangsul kita menika dawah gejeglong wonten peranganing lepat ingkang sami. Wis dikandhani yen numpak montor nggawa helm umpaminipun. Sok nekat ana ning kono ora ana polisine ngoten nggih. Dilalah pas ning kono ana trek-trekan. Nah, dadi lan kecelakaan. Maminipun.
Terus pirangan pamratobat punika kedah wonten sinau memperbaiki diri senantiasa. Ingkang kaping kalih mujudaken baptisan kelawan nyoto. Kados kala wau, ora ngerti angin ki saka ngendi parake ning ndi, ning rasane ki ana. Nek iki cetha saka kene rene, cetha seger iki wae. Lah, tiyang Kristen nggih mekaten Bapak Ibu. Mboten peduli kita menika saking pundi, sinten, sing penting nika pandamelipun. Ingkang kaping 3 netepi prastianipun Gusti. Gusti sampun milujengaken gesang kita prastianipun. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan binasa melainkan hidup yang kekal. Prasetya ingkang ugi kaparingaken dening Rama Abram. Aku akan menjadikanmu bangsa yang besar. Kamu akan menjadi berkat bagi semua orang. Rak ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Menawi prasetyanipun Gusti mekaten kita mantep sanajan nyatane nalika Abraham menika lumampah kalian Gusti inggih mawerni-werni kraosaken awrat. Malah kepara nindakaken perangan ingkang cengkah kalian kersanipun Gusti. Sing kemutan Bapak Ibu Abraham nalika wonten ing lampah pinanggih kalian raja Moab ngowaten lajeng ngaku Sarah ki apa bojomu? Ora, kuwi adhiku. Ora ngoten nggih. Apus-apus mergo wedi yen dipateni. Abraham nggih mekaten, aku wis tuwa jare arep bajutke turun saka winihku, mongko bojoku wis mandul, wis tuwa. Wis apa jenenge? Nek wong wis tuwa ki apa jenenge? Wis ora haid meneh iki jenenge? Menopause. Wis menopause. Wis tak golek dalan liya. Lajeng garwa abdinipun ingkang nama Hagar. Nggih saya kemutan nggih Pak Ibu nggih. Padahal Abram nika ramanipun tiang pitados ning nyatane ya ora percaya. Mula terus ada-ada apus-apus lan reka-reka kados kala wau. Nanging ing ngriku kita saged mangertos bilih Abram tetep prasetya ngugemi prasetyanipun Gusti. Ngantos ing titimangsanipun Gusti kepareng maringi tlatah prasetyan Kanaan. Ingkang pungkasan ngraosaken ngayati bilih kawilujenganipun Gusti tumrap kita menika namung sih rahmat. Boten wonten labuh labetipun gesang kita sekedhik kemawon boten wonten. Sedaya sih rahmatipun Gusti. Mula Gusti kedah kapentang wonten ing salib. Kados dene sawer mandi, rerekan sawer mandi ingkang dipentang sinten ingkang kecakot ningali lajeng waras ing jaman Musa. Hanya anugerah. Mila wonten ing ngriki kita kepareng tansah ngaturaken panuwun. Menawi kita Bapak Ibu sampun nindakaken menika sanajan lampah kita menika sok rumpil lan awrat marginipun. Menawi kita sinau terus belajar nggih kawontenanipun gesang kang pinanggih bangun turut kalian Gusti nggih
Lajeng menapa? Ngugemi prasetyanipun Gusti lan tansah ngaturaken panuwun teng ngarsanipun Gusti. Awarato kados menapa gesang kita tetep lumampah kelawan mantep awit Gusti nganti gesang kita. Menika. Nek mboten nggih kados kala wau. Iya wis ning gereja iya. Ning ora tau ndonga, ora tau tresnani pepadha, malah senenge apus-apus ya mesti wedi nggih Bapak Ibu ketemu pundi-pundi nggih. Nguh melang nek ana ketemu ditagih aku umpaminipun nggih. Ning nek kita menika sampun cunduk kalian punapa ingkang dados kersanipun Gusti, mila gesang kita menika ngraosaken mantep. Sanajan kanyatanipun mawerni-werni perkara sing gesang ingkang pinanggih kita raosaken. Awit boten wonten saking kita ingkang steril saking panandang, pametek, kamomotan, kemengan lan sakwernipun karibetan boten wonten. Sedaya nggih sami ngraosaken. Neng kita benten awit kita mboten lumampah piyambakan. Wonten Gusti Yesus ingkang ngrencani. Mila nalikanipun kita rumaos aku kok dhewean rasane diembarno karo Gusti, ditegake karo Gusti. Kae lakuku aku dhewe, tipakku mung siji tok kae. Mboten sadar menawi saestunipun kita nika dipun gendong Gusti. Gusti ingkang melampah kangge kita. Kados dene nalika rumiyin lumampahing bangsa Israel medal saking tanah pangawulan Mesir tumuju tanah prasetyan Kanaan. Sedaya dipun cekapi, sedaya dipun paringaken. Sinaosa mekaten, tesih asring kirang trimanipun umat wonten ing ngarsanipun Gusti. Monggo Bapak Ibu ing dinten Paskah Prapaskah menika kita sami ngeneraken gesang tansah lumampah sesarengan kalian Gusti. Datan melang-melang ning kelawan mantep. Gusti berkahi. Amin. Sumangga kita ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga. Asma Paduka mugi kasucikaken, kraton Paduka mugi rawuh, karsa Paduka mugi kelampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten menika. Sapaduka kepareng ngapunteni kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni ing tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene sampun ngantos nandukaken kawula dhateng ing panggoda nanging sami Paduka walaken saking piyawon. Awit dene Paduka ingkang kagungan kraton sawisisa tuwin kamulyan langgeng saklami-laminipun. Amin. Mari Bapak Ibu kita menanggapi firman Tuhan melalui nyanyian Kidung Jemaat 432 bait 1. Jika padaku ditanyakan. Kita nyanyi dengan berdiri. Padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan. Yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia.
pengakuan iman rasuli. Marilah kita meneguhkan iman percaya kita bersama dengan jemaat Tuhan di masa dulu, kini, dan sepanjang masa dengan berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan cahaya wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kidung Jemaat 432 bait 2, jika padaku ditanyakan, menjadi nyanyian penutup ibadah. Selamat dari Minggu, Tuhan memberkati. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku sampaikan?